Guys, ratusan mantan bos BUMN ini terancam di penjara. Ya, teman-teman, setelah KPK mengumumkan daftar perusahaan-perusahaan BUMN yang ternyata teman-teman selama didirikan malah merugikan negara. Wah, ini bagaimana bisa ya, teman-teman, ada sebuah perusahaan yang didirikan oleh negara bukannya bikin untung, tapi selama beroperasi malah rugi. Setelah diusut, teman-teman, ya, oleh Dan Antara dan juga KPK, ternyata memang ada praktek-praktek haram yang dilakukan. Jadi setiap melakukan transaksi atau bisnis atau usaha, ini para bos-bos itu memarkup anggaran sehingga pengeluaran lebih besar daripada keuntungan. Nah, informasinya hari ini teman-teman, KPK akan mengumumkan siapa saja nih bos-bos BUMN yang kemarin dibubarkan oleh Pak Prabowo sebanyak 750 itu yang bakal segera diperiksa. Saya sih berharap ya teman-teman, dari ratusan ini BUMN yang dibubarkan, kalau misalnya memang terjadi tindak pidana korupsi, para bos-bosnya harus ditangkap. Mau itu partai A, partai B, partai C. Ya kalau misalnya terbukti korupsi yang langsung disikat. Nah, teman-teman, biar informasinya tersampaikan lebih lengkap, kita bakal langsung saja simak ini penjelasan dari KPK dan juga Dan Antara terkait proses ya penangkapan para bos-bos BUMN yang selama ini teman-teman jadi lintah darat, yang selama ini menghabiskan pajak, bukannya bikin negara untung lewat BUMN, tapi malah rugi. Yuk teman-teman, kita simak informasi selengkapnya. Ribuan bos dan eks-pimpinan badan usaha milik negara alias BUMN yang merugi terancam di penjara. Hal ini menyusul dari koordinasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Dan Antara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Chief Operating Officer atau COO Dan Antara, Doni Oskaria, menyampaikan komitmen tersebut usai menemui jajaran struktural Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi C1 Jakarta Selatan, Senin 29 Juni, seperti dimuat tribunnews.com. Doni membenarkan secara langsung rencana instansinya untuk membuka data perusahaan-perusahaan plat merah bermasalah demi menindaklanjuti proses hukum. Doni menjelaskan bahwa langkah pemerintah menutup sejumlah BUMN bermasalah semata-mata bertujuan untuk mencegah kerugian negara yang semakin membengkak. Ia menegaskan kebijakan menutup perusahaan sama sekali tidak menghapus tanggung jawab pidana para pengurus jika penyidik menemukan unsur kesengajaan atau niat jahat mens rea di balik kerugian tersebut, Dan Antara mengambil langkah tegas menutup perusahaan yang terus merugi tiap tahun agar keuangan negara tidak menanggung beban yang lebih dalam. Lebih lanjut, ia menerangkan proses evakuasi dan penutupan ini secara khusus menyasar BUMN yang terus mencatatkan rapor merah secara bisnis tanpa memberikan dampak nyata. Dan Antara secara proaktif membahas langkah perampingan ini bersama KPK untuk mencari jalan keluar yang mematuhi hukum. Doni menyebut pihak KPK menyetujui kebijakan selama pemerintah memiliki niat baik untuk menghindari kerugian negara yang lebih berkepanjangan. Rencana perampingan masif ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola yang efisien. Pemerintah menargetkan pemangkasan jumlah perusahaan secara drastis dari yang semula mencapai lebih dari 1.000 perusahaan menjadi hanya 250 entitas. Akibat perombakan skala besar ini, Doni mengungkapkan ribuan pengurus atau direksi BUMN memiliki potensi besar berhadapan dengan proses hukum jika instansinya dan KPK menemukan indikasi tindak pidana korupsi selama masa jabatan mereka. Untuk mengawal kelancaran proses penataan ini dari potensi penyimpangan, Dan Antara menggandeng langsung Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin serta Pelaksana Tugas atau PLT Direktur Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU KPK Aren Arthur Duma. Doni menyatakan bahwa transformasi struktural ini bertujuan membangun ekosistem bisnis negara yang kompetitif tanpa memprioritaskan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan hilirisasi yang mana saja, pada intinya adalah kami menyampaikan kepada Bapak Deputi bahwa banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan dan tentu saja kita ingin dalam pengerjaannya ini dilakukan secara baik, transparan, karena ini kan harapan masyarakat
Karena itu kita minta pendampingan dari awal. Rencananya nanti akan ditindaklanjuti setiap grup, setiap tim yang terlibat dari tim hilirisasi, pelatihan dan pencegahan. Jadi tidak satu persatu, tetapi semuanya akan kita lakukan mitigasi supaya tidak menjadi resiko ke depan. Bagaimanapun kita tidak ingin investasi yang besar nantinya itu tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi tidak spesifik, tetapi semuanya akan kita lakukan pemantauan melalui kedeputian pencegahan. Kurang lebih demikian. Yang kedua tadi berkaitan dengan LHKPN dan DSI. LHKPN nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak Deputi, tetapi prinsipnya nanti kami sudah bersepakat bahwa saya akan mengontrol sendiri ketaatan daripada penyampaian LHKPN, dan kita harapkan itu tepat waktu karena ini tidak ada toleransi yang kita berikan. Semua yang punya kewajiban harus melaporkan, wajib melaporkan. Ini nanti saya akan pimpin sendiri untuk proses comply terhadap laporan ini. Dan yang tadi tidak spesifik juga kita satu persatu mengenai DSI, tetapi intinya adalah seluruh BUMN ke depannya setelah kita lakukan transformasi, kita berharap ke depannya seluruhnya tentu harus kita batasi koridornya supaya tidak terjadi potensial untuk adanya korupsi di masa yang akan datang. Sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang kita, tentu wajib untuk melakukan itu. Melengkapi bahwa sampai dengan akhir Juni ini memang kita akui ada beberapa manajemen BUMN Pak ya, yang per 31 Maret itu belum melaporkan, dan kami sudah menyurati ya kepada stakeholder untuk mereka-mereka yang tidak melaporkan supaya diberikan sanksi ya. Karena kalau yang untuk ASN itu ada sanksinya. Kalau untuk yang di level BUMN disesuaikan sanksinya dengan aturan internal yang ada di BUMN. Tapi betul bahwa per 31 Maret posisinya per hari ini akhir Juni ini memang ada beberapa manajemen BUMN yang wajib lapor itu belum melaporkan LHKPN. Angkanya saya harus cek dulu ya, tapi ada ya, ada itu. Ya, sore Bapak-Bapak, saya Rio dari Antara. Melanjutkan pertanyaan tadi yang soal LHKPN. Ini kan Danantara dan KPK melakukan pertemuan tadi. Apakah LHKPN ini dibahas di pertemuan tersebut? Itu yang pertama. Kedua, di websitenya KPK kan lhkpn.go.id itu kan masih belum ada badan pengelola Danantara gitu. Itu bagaimana dari KPK? Karena kan dari BUMN sendiri kan sudah ada kerjasama atau ingin memastikan seluruh jajaran melaporkan LHKPN. Publik masih belum bisa akses nih, itu apa gitu perkembangannya. Terakhir, mungkin juga untuk direksi yang WNA itu perkembangannya seperti apa? Karena kan kemarin ada 2 di Garuda, terus 1 di PT DSI, itu seperti apa? Makasih. Tentu dalam pertemuan tadi kita termasuk yang kita bahas ya terkait dengan kepatuhan wajib lapor LHKPN buat yang wajib lapor di BUMN ya, termasuk nanti di Danantara. Jadi untuk termasuk WNA ya, walaupun dia WNA tapi kan dia sekarang posisinya sebagai top manajemen ya di BUMN. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang 28 dia struktur di BUMN itu termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN. Tapi itu nanti masih terus kita diskusikan ya, karena kemarin kalau dari kami sendiri, dari tim kami sudah melakukan bintek ya kepada direksi yang berstatus WNA. Jadi poinnya bahwa kewajiban lapor LHKPN termasuk materi yang kita tadi diskusikan. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Sultan dari bisnis.com. Jadi salah satu pembahasan di diskusi tadi itu, apakah salah satunya ada terkait dengan investasi Patriot Bond Pak? Karena kan belakangan ini disorot karena RUU P2SK di pasal 50 ayat 50A ayat 5 itu kan disebutkan bahwa negara menjamin investor yang menginvestasikan ke Patriot Bond dengan dia tidak dipidana begitu Pak ya. Dan investasi ini juga tidak dijadikan alat bukti ketika nanti di meja peradilan. Nah itu
apakah itu dibahas karena kan publik ini khawatir itu akan menjadi salah satu celah terjadinya tindak pidana pencucian uang di sana, Pak. Apakah itu dibahas dan untuk Pak Doni apakah apa tujuan dari adanya perlindungan khusus bagi investor ketika menginvestasikan ke Patriot Bond ini, Pak? Itu aja. Terima kasih. Yang pertama tadi kita tidak membahas spesifik mengenai itu. Dan yang kedua tadi ini kan Dananta sebagai objek ya dari undang-undang, jadi nanti mohon ditanyakan ke mungkin sudah disampaikan juga oleh Menteri Keuangan dan juga Kemenko. Jadi kami kan adalah penerima daripada undang-undangnya, bukan inisiator daripada undang-undang tersebut. Cukup? Tidak, satu lagi Pak Doni. Satu lagi. Terima kasih Pak. Ya guys, sudah kita simak ya pengumuman dari pemerintah terkait ya penangkapan yang akan segera dilakukan terhadap ratusan mantan bos BUMN atau ya pimpinan-pimpinan BUMN. Ini tentu adalah kabar baik karena ya kalau dibiarkan praktik-praktik korupsi ini bakal terus berlanjut. Yang rugi ya rakyat Indonesia, kita bayar pajak bumi bangunan, pajak motor, pajak mobil, teman-teman, pajak barang-barang apapun semua kena pajak kan. Nah, tapi pajaknya bukan digunakan untuk mensejahterakan rakyat, tapi malah digunakan foya-foya. Para bos-bos BUMN ini kalau rugi ya tinggal minta tambah anggaran. Wah, gampang banget. Itu kan praktik korupsi yang nyata. Jadi, aplaus, kita dukung. Ya, kalau misalnya ini para bos BUMN memang terbukti ya melakukan korupsi, tangkap saja. Jangan kasih ampun. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.